Halo Sobat Ganaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to iCerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Alfarina. Ketemu lagi nih sama kakak. Yuk hari ini kita belajar, udah waktunya kita belajar nih Sahabat Ganaji. Oke, sekarang duduk yang rapi, dengerin Kak Elva, kita belajar bareng-bareng ya hari ini. Nah, kita mau belajar apa sih Kak? Aku harus duduk rapi. Sebenarnya ini gampang sih kok Sahabat Ganaji, nggak perlu pusing-pusing. Jadi Sahabat Ganaji bisa nontonnya sambil makan, sambil belajar ya kan, sambil pegang buku, sambil elus-elus kucing, silakan. Oke? Yang penting kalian harus simak baik-baik pembahasan kali ini. Nah, jadi hari ini Kak Alfa mau bahas nih tentang formal dan informal. Nah, jadi ini tuh tentang manner Sahabat Ganaji. Makanya Kak Alfa tadi bilang kalian harus dengerin baik-baik. Karena ini itu kalian bisa, kalau misalnya kalian bisa menggunakan ini sesuai situasi dan kondisi, itu nanti apa ya? Kalian itu akan lebih sopan gitu ke orang lain. Penggunaannya kalian akan bisa lebih tepat berbicara sama orang lain kayak gitu Sahabat Ganaji. Dan ini perlu loh. Makanya kita juga harus belajar mulai dari sekarang gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutin pembahasannya, seperti biasa Kak Elva ingetin jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube iCerdas Indonesia. Oke, yuk langsung aja kita bahas pembahasannya ya. Nah, jadi Sahabat Ganaji, kita bahas tentang formal dan informal ini bukan hanya ada di dalam bahasa Indonesia loh, tapi juga ada di dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Indonesia aja nih, kita kan harus menggunakan bahasa itu sesuai dengan tempatnya. Kita harus melihat dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, di forum apa kita berbicara. Terus kita harus bisa menentukan bahasa yang kita gunakan. Kita harus pakai bahasa baku atau bahasa yang santai juga boleh. Tapi kita harus melihat dulu siapa yang diajak berbicara dan kita lagi berbicara nih di forum apa dan situasi dan kondisinya seperti apa. Itu tadi makanya Kak Elva bilang supaya kita itu jadi lebih ibaratnya tuh jadi lebih sopan gitu. Kalau misalnya kita tahu nih yang kita ajak ngomong ini siapa dan kapan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu ada kata baku dan tidak baku, kalau bahasa Inggris itu juga ada, yaitu formal dan informal gitu. Nah, jadi kalau misalnya formal itu untuk forum-forum ya formal, misalnya kalian lagi mungkin lagi presentasi di depan kelas gitu kan, nggak mungkin kalian pakai bahasa yang santai ya. Terus kalau informal itu kalau kalian ya lagi santai aja, mungkin lagi diskusi sama teman, lagi ngobrol sama teman kayak gitu. Nah, kalau misalnya formal itu lebih baik digunakan sama orang yang lebih tua, mungkin bisa kayak gitu juga ya. Nah, jadi di sini Kak Alva akan menyebutkan beberapa kata yang formal dan informal dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada kata memesan. Nah, memesan itu kalau misalnya informalnya kita bisa pakai kata book bukan buku ya, tapi book, memesan ya. Nah, kalau misalnya formalnya itu pakai reserve. Makanya kalau di restoran tuh kita melihat meja yang sudah dipesan itu kan pakai kata reservasi ya, reservation gitu. Itu berarti sudah direservasi. Itu karena pakai bahasa yang lebih formal daripada book gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada ngomong-ngomong. Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau ngobrol tuh ya kayak terus tiba-tiba ngomong-ngomong nih, nah kayak gitu. Kalau misalnya sama teman gak masalah tuh kita ngomong anyway, by the way gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sama mungkin orang yang lebih tua atau lagi di forum formal, misalnya kita lagi diskusi atau yang lagi kerja, lagi rapat tuh, akan lebih sopan kalau dia pakai bahasa yang formal ya. Jadi pakai nevertheless gitu. Jadi lebih baik daripada dia pakai anyway atau by the way. Lebih sopan pakai nevertheless gitu ya, lebih cocok kalau untuk formal. Yang selanjutnya yaitu ada memeriksa. Nah, memeriksa ini juga ternyata ada loh versi formal dan versi informalnya, versi baku dan tidak bakunya. Nah, kalau misalnya versi formalnya itu adalah verify, memverifikasi. Makanya kalau misalnya kita lihat di Google tuh biasanya pakainya verifikasi. Itu berarti pakai formal tuh, verify. Kalau misalnya yang tidak formal atau informal itu bisa pakai check. Memeriksa, dicek aja, orang Indonesia kan bisa gitu ya. Itu bisa pakai check untuk informalnya. Yang selanjutnya jadi ada kata hubung sehingga. Nah, kalau kita ngomong sehingga nih, kalau lagi santai misalnya lagi sama teman, nggak masalah kita bilang so bla 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 gitu, kita pakai so ya kan. Tapi kalau misalnya sama yang
formal sama situasi yang lagi formal itu kita pakainya therefore. Itu akan lebih cocok di situasi yang formal. Oke, yang terakhir yaitu ada sangat. Nah, sangat ini juga ada versi formal dan informalnya ternyata. Kalau yang santai kita bisa pakai apa? Bisa pakai apa yuk? Very, ya kan? Kita biasa ngomong pakai very nggak sih? Nah, itu untuk versi informalnya ya. Tapi kalau versi formalnya kita pakai definitely, gitu deh sahabat Genansi. Nah, kalau mau kasih satu contoh ya untuk teman-teman semua di rumah penggunaan formal dan informal ini dari kata maaf. Nah, kalau misalnya untuk informal, kalau kita mau minta maaf kan biasanya kita bilang pakai sorry ya. Nah, contohnya itu kayak gini. Sorry, I can't make it to come to your party. Jadi, maaf aku nggak bisa datang ke pesta kamu gitu. Nah, berarti kan dia lagi ngomong sama teman mungkin ya, makanya dia bisa pakai sorry. Nah, kalau misalnya yang versi formal minta maaf gimana Kak? Jadi contohnya kayak gini nih. We shall apologize for the delay in the starting event. Nah, contohnya artinya yaitu kami harus meminta maaf karena kita telat nih mulai ada keterlambatan dalam memulai event ini kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan ini mungkin kayak pengumuman ya, pengumuman yang formal, pengumuman untuk para tamu-tamu yang udah hadir. Nah, berarti kan acaranya beda ya. Ini kan tadi kan party, nah ini kan suatu event yang formal, makanya kita nggak bisa pakai sorry atau kurang cocok kalau pakai sorry. Makanya dia pakai we shall apologize. Gitu sahabat Gen Aci. Jadi itu tadi adalah perbedaan penggunaan kata-kata dalam formal dan informal. Nah, semoga bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa dipahami dengan baik. Kalau gitu sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.